Apakah Israel hanya menargetkan Gaza? Tidak. Gaza hanya bagian kecil dari puzzle yang jauh lebih besar. Beberapa waktu lalu, Benjamin Netanyahu berdiri di hadapan publik dan menunjukkan sebuah peta yang disebutnya sebagai peta Israel Raya. Sebuah visi yang konon membentang dari sungai Nil di Mesir hingga sungai Efrat di Irak. Kini kita akan membedah apakah Israel Raya hanyalah mitos atau sebuah agenda politik nyata, dan bagaimana masa depan Timur Tengah jika proyek ini terus berlanjut. Jika kita melihat dari jejak tentang ide ini muncul, akar ide ini dari teks kitab suci Yahudi terkait dengan janji Tuhan kepada Bani Israel. Zionisme awal fokus pada negara Yahudi modern, tapi kelompok ekstrim menafsirkan janji itu sebagai mandat ekspansi. Simbol Israel Raya pernah muncul di koin Israel tahun 1950-an. Dalam politik modern, tidak pernah resmi jadi doktrin, tapi selalu menjadi bayangan ideologis. Bagi sebagian kelompok religius ekstrim, Israel Raya adalah takdir sejarah. Bagi kelompok sekuler, ini adalah strategi keamanan. Secara umum, peta ini mencakup wilayah-wilayah yang sekarang bukan hanya wilayah yang ada di Palestina saja, tetapi meluas di Sinai, di Mesir, Yordania seluruhnya, sebagian Arab Saudi, Irak Barat, Suriah Selatan, dan Lebanon, bahkan hingga Hatay di Turki. Media SI mempublikasikan peta ini. Meskipun peta ini diperdebatkan, tapi secara geopolitik memberi gambaran tentang ambisi ekspansi Israel, terutama oleh kubu ekstrim yang saat ini dikendalikan oleh Netanyahu. Gaza hanyalah gerbang kecil dari proyek besar untuk mengincar tepi barat, Yerusalem, dan daerah-daerah strategis lainnya, bukan hanya di Palestina tetapi meluas ke tempat lainnya. Bagaimana kita melihat itu? Kalau kita berbalik pada kronologi pendirian dari Israel ini, tahun 1967 Israel menduduki Gaza, tepi barat, Golan, dan Sinai. Kemudian dijalankan proyek I1 atau IS-1, pemukiman yang memutus utara dan selatan di tepi barat. Ini membentang di daerah Yerusalem Timur. Proyek I1 atau IS-1, pemukiman yang memutus utara dan selatan di tepi barat. Ini adalah proyek ambisius penempatan para pemukim Israel di wilayah Yerusalem di tepi barat. Ini dampaknya akan menghilangkan potensi dari opsi pendirian dua negara. Selanjutnya adalah perang Lebanon dan Suriah. Ekspansi militer yang dilancarkan oleh Israel bukan hanya di dalam Palestina saja, tetapi juga meluas ke Lebanon. Bahkan kita lihat beberapa waktu lalu Israel juga melancarkan ekspansi ke wilayah Suriah. Ini membentuk sebuah plot atau sebuah model dari bentuk ekspansi militer menjadi upaya-upaya yang juga dibarengi dengan politik dan dukungan berbagai hal dari Amerika Serikat, membentuk sebuah upaya untuk pengakuan pada tingkat internasional. Mari kita analisis bersama peta Israel Raya ini menggunakan CLA atau Causal Layered Analysis. Pada level pertama, analisis permukaan atau yang disebut dengan litani, analisis CLA ini menggunakan 4 level. Yang pertama adalah litani, yang kedua adalah struktural atau sistem, yang ketiga adalah level dari diskursus atau worldview, dan yang keempat pada level mitos dan metafora. Pada level pertama litani, pada permukaan ini, narasi di media Israel sepertinya ingin menunjukkan dirinya bahwa Israel sedang diserang. Nah, narasi yang digunakan adalah narasi keamanan. Di sini, Israel melakukan serangan besar-besaran di Gaza karena untuk menghilangkan ancaman dari Hamas, ancaman dari front perlawanan. Nah, ini yang kita lihat di permukaan. Makanya yang muncul adalah dukungan-dukungan terhadap upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai
penjaga dari kepentingan Israel, pendukung penuh Israel. Kemudian juga yang muncul dari organisasi internasional seperti PBB adalah bagaimana upaya yang dilakukan Israel ini tidak menambah korban di kalangan warga sipil di Palestina. Hanya anjuran demikian, tidak ada tindakan tegas langsung terhadap Israel. Yang kedua, kita lihat lagi pada tingkatan yang lebih dalam adalah terkait dengan pemukiman Iwan dan blok pemukiman lainnya yang memecah tepi barat. Ini proyek yang besar, struktural. Ini bukan hanya pada level demografi, tetapi juga masuk pada dimensi politik, dimensi sosial, budaya, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah bagaimana dukungan militer dan finansial Amerika Serikat besar-besaran terhadap Israel. Yang selanjutnya masih pada level struktural ini adalah upaya normalisasi negara-negara Arab untuk melemahkan front perlawanan. Artinya sebetulnya ketika ada narasi terkait dengan narasi keamanan untuk Israel dan sebaliknya ada narasi perlawanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Hamas di Gaza, muncul ada narasi ketiga yaitu upaya untuk melakukan normalisasi dengan Israel, antara Israel dengan negara-negara di kawasan. Nah, yang keempat adalah politik dalam negeri Israel ini ada upaya untuk melakukan kompromi dan dukungan, tetapi sisi lain juga penentangan dari kelompok-kelompok yang ada di dalam Israel sendiri. Bagaimana menguasai wilayah Gaza? Nah, pada level yang ketiga, pada worldview adalah terkait dengan narasi tentang Zionisme religius, tentang tanah yang dijanjikan dari Nil hingga Efrat, kemudian pada Zionisme politik mengenai keamanan Israel yang ada pada level wacana atau this worldview ini. Pada level ketiga, pada level worldview ini ada beberapa narasi penting, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama terkait dengan Zionisme religius, tentang tanah yang dijanjikan dari Nil hingga Efrat, kemudian Zionisme politik tentang keamanan Israel butuh kontrol penuh. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana Barat menempatkan Israel sebagai model demokrasi di Timur Tengah. Artinya kepentingan Barat sangat jelas bahwa Barat menempatkan Israel sebagai proksi di Timur Tengah. Nah, pada level yang keempat, level mitos atau metafora adalah Israel berpijak dari upaya peta Israel Raya ini berpijak dari sebuah penafsiran dari kitab suci tentang tanah yang dijanjikan, mengambil ide dari sebuah narasi tentang misi suci. Kemudian yang kedua adalah ada narasi terkait dengan kolonialisme abad 21 yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok perlawanan. Nah, yang mendasar adalah bahwa wacana ini bagaimana pergulatan dialektika dari dua wacana ini mengambil metafora, mengambil perlawanan. Kalau kita lihat lagi bahwa masing-masing mengambil dari misi suci, dari kitab suci, dari nilai-nilai yang sebetulnya luhur, tetapi ada penafsiran yang direduksi dan menjadi wacana ideologis. Ini yang dilakukan oleh Israel. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan apa skenarionya. Ada 4 skenario terkait dengan masa depan Palestina ini. Yang pertama adalah yang possible atau mungkin Israel melanjutkan ekspansi lewat pemukiman. Dampaknya adalah Palestina semakin terhimpit. Yang kedua, skenario plausible atau yang masuk akal, negara Palestina gagal terwujud, konflik berlanjut dan Palestina tetap terpinggirkan. Yang ketiga adalah probable, kemungkinan besar normalisasi Arab makin luas, Palestina makin terpinggirkan. Yang keempat adalah probable, yang diinginkan bersama adalah solusi dua negara, Israel kembali ke batas yang ditetapkan sebelumnya dan Palestina merdeka. Tetapi masalahnya adalah skenario yang keempat ini sudah dihambat oleh wacana, oleh opsi I1, plot I1 yang dilancarkan oleh Netanyahu saat ini. Nah, Israel Raya apakah hanya mitos? Tidak. Ada agenda nyata yang berjalan dan tahap demi tahap dijalankan. Dari Gaza hingga tepi barat, dari proyek I1 hingga normalisasi, semuanya membentuk puzzle besar. Yang jelas, Gaza bukan satu-satunya target. Pertanyaannya, seberapa jauh ambisi Israel Raya akan berjalan dan siapa yang mampu menghentikannya? Terima kasih sudah menyimak paparan saya dalam bagian kali ini. Simak terus episode berikutnya. Middle East Foresight mengajak Anda menuju masa depan Timur Tengah.